Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ani Family 4567. Di sini saya mau menceritakan, ini nggak kencan lagi ya, kencan-kencan lagi sudah dibahas di kencan yang kedua atau part ketiga. Sekarang part yang keempat, membahas tentang sejak dia pacaran sama saya baru 3 bulan dia dikeluarin dari kerjaannya. Mungkin kalian penasaran? Sebelum penasaran, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ingin tahu ceritanya kenapa dia dikeluarin dari kerjaannya ya. Dia pun juga selalu ingat banget. Pokoknya intinya dia di saat kita bersama ada kejadian yang seneng, pahit, dia selalu teringat itu. Makanya dia tuh kayaknya sih nggak bisa hidup tanpa saya. Zin. Jadi seperti ini. Dia kan sudah beberapa tahun yang lalu tuh kan jomblo, nggak pernah punya cewek ya, nggak pernah punya cewek. Akhirnya dia kalau nggak pernah cewek kan berarti dia kerja di kantor taksi itu kan mengikuti aturan yang ada di kantor situ. Berangkat jam 7, jam 8 sudah standby kerja. Kalau malam itu jam 9 kadang baru kerja gitu kan, baru pulang, maksudnya baru pulang. Dan setelah dia kenal saya, ya mungkin mereka tuh aneh banget, kok nggak biasa-biasanya sering video callan sama cewek, terus kalau teleponan tuh selalu pakai handset. Intinya mungkin kayak bos curiga lah, seperti itu ya. Kalau bos curiga tuh kan itu kan nggak masalah, yang penting kan si suami kan, suami saya kan itu ikuti aturan kerja itu aja ya. Yang bikin si bos begitu marah itu kan di waktu saya pas libur berangkat malam. Sedangkan si kakak itu dulu suami saya tuh mau jemput saya jam 9 tuh saya nyampe di stasiun gitu loh. Nah, dia tuh mau jemput saya dan dia tuh udah ngomong sama majikannya, bos jam 8 saya mau pulang dulu karena ada kepentingan gitu kan. Kan sudah bilang majikannya, nggak bisa lah, nanti ini masih bawa orang, nggak lah, satu kali ini aja kak. Saya lagian beberapa tahun di situ kerja tetap mengikuti aturan di kantor kan gitu kan. Nah itu dia putusin untuk menjemput saya, intinya seperti itu. Yang penting kan sudah izin ya, udah jauh hari juga udah izin. Kita udah ketemuan baba-baba ini, besoknya dia masuk kerja bertengkar sama majikannya, sama bosnya. Kenapa kamu gini? Terus dia bilang, saya kan di sini udah kerja sampai berapa tahun, baru aja jam 8 mau pulang, ada kepentingan, kenapa marah gini. Akhirnya kan kamu kan ini majikannya tuh memutuskan, dah sekarang gini aja, keluar aja saya dari sini. Akhirnya si keke mutusin untuk keluar dari kantor di situ. Terus kalau itu dia beres-beres tempat duduk dia, mejanya dia, gelasnya dia, semuanya dibersihin. Cuma terus dia teman saya bilang begini, meme saya dikeluarin, saya keluar deh, saya keluar aja dari kerjaan itu. Kenapa? Ya gara-gara jemput kamu tadi malam begini gini. Aku bilang, ya Allah segitunya ya. Enggak, terus gimana? Ya udah, dia terus bilang, ya udah nanti cari kerjaan lain aja. Terus aku bilang, minta maaf ya. Enggak lah, enggak ngapain, enggak, tapi itu bukan salah kamu sih. Cuma memang pas itu memang waktu jemput kamu, gara-gara jemput kamu, jadi seperti itu. Terus gimana? Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah sedih gitu aja. Terus bilang dia ngomong lagi, ya sekarang saya nggak kerja, saya nggak punya duit. Kalau nggak kamu cari aja laki-laki yang punya duit. Saya mana mungkin ya meninggalin dia seperti itu kan ya. Saya kan lagi ya, orang nggak cinta sama dia tuh kan bukan karena duit gitu kan. Karena kalau saya pribadi memang saya tulus mencintai dia kan, seperti itu. Kalau memang itu jodoh saya, ya saya mau menjaganya dia seperti itu. Saya kan orangnya seperti itu. Nah, habis itu dia pulang istirahat 1 hari, dia berusaha cari kerjaan
cari kerjaan, akhirnya dapatnya itu di travelan. Akhirnya dapat travelan. Di travelan itu memang gajinya lumayan sih, lumayan, terus capek juga. Dia dapat travelan itu kantornya di Tokyo, dia ngambil orangnya tuh dari travelan dari di Taoyuan ya, di Taoyuan di bandara-bandara gitu. Terus akhirnya kan dia capek juga lah ya, capek ya kesana kesini, soalnya bawa mobilnya tuh yang ada tempat duduknya 10 itulah, tempat duduknya 10 tiga ya 10 11 sama supirnya itu kan ya, yang itu kan lumayan gede ya tuh. Terus habis itu dia alhamdulillah kerja. Jadi kalian tahu nggak, kalau kerja itu kan kalau mau ke bandara tuh ngelewatin alamat kita sini. Jadi dia setelah bawa orang tersebut, dia tuh selalu setiap pagi tuh udah standby di bawah nungguin saya gitu, daripada dia pulang capek, dia jadi mending tidur aja di bawah situ. Jadi setiap pagi tuh saya nyiapin sarapan buat dia, jadi saya nyiapin buat dia ke bawah, ngasih makanan dia sarapan, kita ngobrol dulu. Habis itu si dulu pasien saya tuh kan kalau bangun kan jam 7:30, jam 7 ya, jadi kita di bawah 1 jam untuk nemenin dia sarapan, ngobrol itu sambil istirahat ya. Dah habis istirahat, udah dia pulang jemput orang kan jam sekian gitu. Akhirnya sebenarnya sih di Taichung ada mesnya gitu, cuma dia nggak suka di sana karena mungkin dia udah kebiasaan di rumah tempatnya bersih, ya nggak bersih amat lah, intinya bersih ya. Terus mungkin di sana mungkin kamar mandinya jorok lah atau gimana, jadi akhirnya dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia mending cari saya di sini, tidur di bawah itu, parkir aja di bawah situ nungguin saya gitu, seperti itu. Jadi pertama pacaran baru 3 bulan itu memang dapat masalah sangat banyak banget ya itu tadi. Setelah dikeluarin dari kerjaan yang pertama, dia kerja baru 10 hari yang di travelan, kakaknya meninggal. Kalau kakaknya meninggal, pada akhirnya dia nggak kerja karena ngurusin segala punya kakaknya. Dikarenakan apa? Kakaknya tuh meninggalnya tuh nggak wajar. Kakaknya tuh meninggalnya bunuh diri di rumah, gitu loh. Di rumah. Jadi padahal si suami saya kan di rumah, jadi kamarnya beda kamar gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh bangun pagi tuh kok si kamarnya kakaknya itu keluar asap gitu loh, keluar asap. Jadi dia kan penasaran, akhirnya didobrak, emang kakaknya sudah tidak ada. Dan akhirnya tuh ya itu ceritanya sudah 3 bulan pacaran sama dikeluarin dari kantornya, terus kerja baru 10 hari kakaknya meninggal, akhirnya nggak kerja. Dia bingung, bukan bingung sih, intinya ya karena dia pintar nyupir sih dia nggak bakal bingung sih ya. Dia bingungnya itu karena sudah mulai jatuh cinta sama saya, terus bagaimana kelanjutnya, seperti itu. Dianya tuh takutnya saya meninggalin dia gitu, karena mantan pacarnya dulu tuh ninggalin dia karena dia dulu nggak punya uang, meminta apa terus nggak dikasih, bukan dikasih, nggak punya uang. Akhirnya si perempuan itu ninggalin si suami saya dulu, cerita seperti itu. Dan perempuan itu mending cari orang lain yang punya duit banyak, seperti itu. Nah guys, jadi part keempatnya itu ceritanya cerita sangat sedih tapi menghasilkan. Ya apa sih sedihnya tuh ya gimana ya, ya ada hikmahnya semuanya sih. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. 3 bulan pacaran sama saya dan dikeluarin dari kerjaannya, terus baru kerja 10 hari kakaknya meninggal, habis itu dia ngurusin punya kakak ini. Akhirnya kita ngobrol sama kita, saya ngobrolin gini aja, apa kalau enggak kamu buka sendiri aja taksi. Terus bisa ya, bisa. Terus teman-teman lainnya juga mendukung ya. Nah mungkin kalian juga penasaran banget cerita yang berikutnya tentang mulai buka usaha sendiri ya. Jadi saya tuh selalu mendukung dia banget ya, mendukung dia banget.
buka taksi pun dia tidak punya mobil, hanya mobil itu punya si bapaknya. Bapaknya kan sudah meninggal ya, bapaknya sudah meninggal. Karena bapaknya punya mobil itu akhirnya dipakai sama si Keke, mobilnya pun sudah tua. Jadi ini ceritanya tuh sangat menyedihkan banget sih, tapi saya selalu mendampingi dia ya. Di saat dia dikeluarin dari kerjaannya, saya selalu mendampingi dia. Di saat kakaknya tidak ada, saya pun selalu mendampingi dia, walaupun mendampingi dia hanya pakai telepon yang jarak jauh, nggak di sampingnya. Saya selalu ngasih semangat buat dia. Dan habis itu saya ngasih semangat dia, memutusin, udah sekarang kamu coba buka usaha sendiri, buka sendiri, dan bagaimana nanti kelanjutannya. Mungkin kalian udah penasaran. Dan alhamdulillah setelah membuka taksi sendiri pun butuh perjuangan, dan semuanya butuh perjuangan. Untuk kesuksesan orang itu semuanya butuh perjuangan ya. Alhamdulillah sih sekarang dia udah punya kerjaan sendiri, buka taksi sendiri, udah punya mobil 3, punya karyawannya. Disitulah di saat kita atau suami kita atau pacar kita lagi ada masalah, kita sebagai perempuan atau harus mendukungnya ya, harus mendukung apapun yang terjadi, kita pun harus mendukungnya, seperti itu ya. Oke, jadi ceritanya lanjut yang ke part 5-nya. Ini yang akan seru, bagaimana cara membuka taksi online sendiri itu bagaimana. Nanti simak aja video berikutnya ya. Buat semuanya, makasih banget yang selalu setia mendengar cerita saya. Thank you for watching. Cus.